أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, kembali henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan untuk hadir di tempat yang barakah ini guna melaksanakan kewajiban kita secara berjamaah berupa salat subuh. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah subuh rahimakumullah, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pengurus pada subuh hari ini, bahwa tema yang akan kita bahas itu tentang beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita bicara tentang qada dan qadar, ada dua hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama itu apa itu qada dan apa itu qadar. Secara umum, qada itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah termaktub di Lauhul Mahfuz sejak 5.000 tahun sebelum diciptakannya bumi ini. Jadi suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya itu tentang tua dan matinya seseorang. Jamaah rahimakumullah, takdir ini adalah merupakan hal yang hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar itu adalah, jadi qadar itu adalah sesuatu yang belum terjadi tapi sudah ditetapkan. Sementara qadar itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada campur tangan manusia. Walaupun nanti terjadi khilafiyah di kalangan para ahli kalam tentang berapa persentasi daripada pengaruh manusia atau campur manusia di dalam hal ini. Kemudian qadar itu sendiri menurut pandangan para ulama itu dibagi atas dua. Jadi ada qadar mubram. Jadi mubram itu sesuatu yang sudah ditetapkan, seperti contoh tadi adalah tentang tua dan mati, itu tidak bisa berubah. Itu sudah mutlak akan menimpa kita. Sedangkan mu'allaq itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja ada campuran manusia. Nah, di sini ada dua golongan kalam terbesar terkait dengan takdir manusia ini. Ada yang disebut dengan qadariyah, ada yang disebut dengan jabariyah. Jadi kalau jabariyah itu memahami bahwa takdir itu adalah Allah yang ciptakan, yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kita manusia ini laksana wayang yang digerakkan oleh dalam. Apa dalilnya? Jadi Jabariyah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan segala perbuatan-perbuatan kalian. Jadi mereka ini fatalisme, kelompok pasrah. Apapun yang terjadi pada diri saya sudah tetapkan. Mau pintar, memang sudah Allah tetapkan saya pintar atau bodohnya. Tidak ada cara pertama manusia dalam usaha. Ini Jabariyah.
Jabariyah itu artinya terpaksa melakukan. Jadi kita di muka bumi ini laksana artis. Tuhan itu adalah yang mengatur semuanya, sutradaranya, sementara kita ini lakonnya. Ini satu pendapat dan ini tidak masyhur, karena kapan ini yang kita ikuti maka kita menjadi generasi yang malas. Kemudian kelompok yang kedua adalah Qadariyah. Bagaimana Qadariyah? Kalau tadi itu adalah Jabariyah terpaksa, kalau Qadariyah itu adalah usaha manusia yang secara maksimal untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik. Apa landasannya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali Dia sendiri yang merubah keadaannya. Jadi ada usaha yang kita lakukan untuk menjadi orang yang pintar. Salah satu caranya itu adalah kita harus belajar maksimal. Untuk menjadi orang yang kaya, maka perlu usaha yang maksimal. Jamaah syukur rahimakumullah. Nah, terkadang ada orang ketika melihat misalnya orang cerdas, kenapa dia pintar? Karena memang takdirnya begitu. Tanpa dia memahami bahwa ada usaha manusia yang ada di situ. Artinya kita belajar, ada pula hasilnya nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya ketetapan. Jadi tetap ada usaha kita. Ada salah satu contoh kisah. Ini terkait dengan belajar dan usaha manusia. Ada salah seorang ulama besar, ulama hadis yang masyhur atau diabadikan namanya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam sejarahnya, dia itu belajar. Kalau kita di sini sekolah, di dalam proses pembelajarannya, di dalam proses belajarnya, bertahun-tahun dia belajar, tapi selalu berada di ranking paling belakang. Selalu berada di ranking paling belakang. Sehingga dia merasa sendiri dan merasa malu. Kenapa saya begini? Setengah mati belajar, tapi selalu di ranking paling belakang. Karena malunya, dia lari ke hutan, bersembunyi di dalam satu goa karena tidak mau dilihat manusia, tidak mau dilihat oleh orang. Malu karena dia selalu berada di ranking paling belakang. Ketika dia bersembunyi di dalam goa, dalam renungannya, dia memperhatikan, mendengar ada bunyi tetesan air. Kemudian dia melihat ke tetesan air itu, diperhatikan secara seksama. Air yang menetes, kemudian di bawahnya ada lempengan batu yang sudah berlubang. Diperhatikan lagi air yang menetes, kemudian batu di tempat tetesan air itu terjadi lubang. Kemudian jalan sedikit pikirannya, air itu sifatnya lemah. Tapi kenapa bisa batu itu berlubang di tempat tetesan air itu? Dalam kesimpulan renungannya, dia mengatakan, selemah apapun air itu dan sekeras apapun batu itu, akan tetapi ketika selalu menetes tanpa henti, maka itu bisa melubangi batu itu. Sehingga dia mengambil kesimpulan, setumpul apapun otak saya, bahasa kasarnya, tapi kalau saya selalu belajar, maka pasti saya akan bisa menjadi pintar. Dari kesimpulan inilah, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dia lari pulang, kembali belajar, duduk paling depan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga namanya abadi, menjadi seorang ahli hadis. Sehingga di depan namanya ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Itu hanya merupakan gelaran kepada orang yang mengambil pelajaran dari air dan batu. Jamaah syukur rahimakumullah. Ini menandakan bahwa kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap berusaha. Ada juga biasa berpikir begini, saya ini dari keluarga yang tidak mampu.
Sehingga muncul istilah yang bisa sekolah itu hanya orang-orang yang berada. Sekolah itu mahal. Kita tidak boleh terlalu putus asa. Kita tidak boleh fatalisme. Pekerjaan saya itu hanya tukang ojek, pekerjaan saya hanya pemulung, pekerjaan saya hanya petani. Tidak mungkin anak saya bisa pintar. Baca sejarah. Begitu banyak orang dari menengah ke bawah, dari kurang mampu, akan tetapi dia bisa menjadi orang yang sukses. Saya sendiri secara pribadi, saya dibesarkan di lereng gunung, jauh dari kota di seberang sana. Butuh perjalanan melewati 2 gunung, menyeberangi 1 sungai untuk sampai di jalan raya. Saya dibesarkan di lereng gunung. Kalau di Rampang, di daerah Pulau, ada namanya Gunung Buah, dekat situ. Bertetangga dengan orang itu berjarak 1 kilo lebih. Kita jalan kaki. Terkadang kalau mau ke sekolah, banjir, dibuka baju kita baru berenang, diangkat baju, hanya untuk pergi sekolah. Dan alhamdulillah, dengan niat saya ingin sekolah. Dan saya selalu berpikir, saya tidak benci petani, saya tidak benci berkebun, tapi saya harus berusaha maksimal lebih dari itu. Dan alhamdulillah, saya bisa sampai belajar di Makassar. Tamat dari sana BGP Rampang, kemudian menjadi utusan Kabupaten Sidrap untuk belajar di MPK. Begitu kampungannya dulu Pak. Nanti saya injak namanya Ujung Pandang atau Makassar, diutus di sekolah di sini. Ini namanya takdir, tapi ada usaha di dalamnya. Begitu kampungannya Pak, daerah Sidrap kan tidak ada laut. Nanti kelas 3 SMP baru melihat laut. Itu pun di Pare-Pare. Itu pun awalnya itu unik sekali. Apa yang maksud unik? Tidak tahu. Namanya anak petani ketika pertama melihat laut, wih, kaget. Wih, luar negara nggak tahu ya. Luasnya soalnya Pak, itu 1 bedek-bedek, ketawa Pak. Lah, itu bukan laut, itu bukan sawah, itu laut. Saudara pikir bagaimana caranya orang tanami padi itu? Tapi ini realitas. Saya bicara diriku sendiri. Sampai di Makassar di sini mau sekolah, mau pergi tes di Kanil dulu, di jalan rumah mau menyeberang, sudah banyak yang PT. Menyeberang itu seperti orang main buat sodok. Takut ditabrak karena di kampung kita itu kendaraan yang paling banyak dulu hanya bensin. Dihitung 1-2 mobil. Sampai di Makassar bingung kan. Tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Tapi ada campur tangan usaha manusia. Kalau mau dipikir mustahil saja di Makassar. Sekolah bicara tentang hanya orang kaya bisa sekolah. Alhamdulillah, saya bukan dari keluarga kaya. Tapi ketika ada usaha kita, ya, untuk sekolah, ada saja jalannya orang. Ada saja jalannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hambanya agar supaya bisa tetap sekolah. Dan alhamdulillah, sekolah di MPK beasiswa, masuk di S1 UMI beasiswa. Belum lagi sudah di dalam dapat beasiswa, dapat lagi. Kenapa? Ada keinginan untuk belajar. Dan ketika ditetapkan, kamu bisa dapat beasiswa dengan catatan nilai minimal 2,27. Supaya bisa bertahan di situ, saya belajar maksimal. Belajar maksimal. Dan alhamdulillah selama kuliah tidak pernah di bawah 3,60. Ada usaha. Tapi kalau sifat fatalisme dalam diri, kalau mau pintar-pintar gitu biar tidak belajar. Ada kan orang berpikir begitu. Kalau mau sarjana, biar tidak belajar maksimal, yang penting jamaah rahimahumullah. Jadi mulai dari MPK beasiswa, S1 di UI beasiswa, masuk di UI S2 beasiswa juga. Tapi kenapa sebelumnya ada usaha kita secara maksimal? Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berkecil hati, harus selalu berusaha. Jangan selalu kita berpikir kecil. Saya ini kodok. Tapi berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada takdir Allah dengan tetap berusaha secara maksimal. Di dalam pikiran saya tidak pernah membayangkan akan tinggal di Makassar, tidak pernah membayangkan akan menjadi dosen,
akan menjadi guru di Madinah. Tidak pernah membayangkan bahwa istri saya akan menikah dengan dokter spesialis. Tidak pernah. Karena kita besar di kampung. Tapi selalu ada usaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha yang terbaik, memperbaiki nasib. Bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan di kampung. Dan alhamdulillah sampai detik ini ketika pulang kampung itu terkadang orang tidak tahu bahwa ini ustaz di Makassar. Karena kenapa? Saya kembali seperti biasa dengan pakaian yang ala kadarnya, memakai celana 3/4 baru pergi ke sawah, pergi ke gunung. Sampai dulu tinggal di Makassar waktu di daerah itu biar ayam, karena memang hobi. Sampai pernah saya kirim ayam kampung ke kampung. Ayam kampung ke kampung. Biasa kirim sayuran ke kampung. Karena memang sejak kecil memang dilatih untuk itu. Sampai teman-teman ada yang bercanda, Ustaz, andai kapan kita tanam batu, bisa kita kirim batu juga ke kampung. Sebab itu sih kelewatan. Jadi selalu ada usaha dalam hidup kita. Kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi hidup ini. Dan kita tidak boleh terlalu fatalisme, terlalu jabar, merasa terpaksa begini dan sebagainya. Usaha, hasil akhirnya itu Allah akan melihat usaha hamba-Nya. Inilah yang harus kita pegang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali Dia sendiri yang berusaha semaksimal mungkin untuk merubah keadaan itu. Jangan kita berkecil hati dengan keadaan kita sekarang. Roda ini selalu berputar. Tapi intinya apa usaha maksimal kita? Yang namanya keadaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Allah sudah menetapkan. Sementara kadar itu ada usaha maksimal. Ya sama dengan berdiri saya di tempat ini. Tidak pernah terpikirkan. Saya bangun malam, menjelang sahur, beraktivitas sedikit. Ada yang tanya, Ustaz, ada jadwal tak? Tidak ada untuk subuh ini. Bisa mengisi? Insya Allah bisa. Ditanya apa temanya? Dan kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya usahakan maksimal untuk kesini. Andaikan tidak ada usaha, tidak sampai ke sini. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saya berdiri di sini, tapi kadarnya itu adalah perjalanan saya ke sini. Jadi ini contoh bagi yang kita ambil dari pengurus DKM masjid di sini, bahwa saya ditetapkan ada di sini, tapi untuk sampai di situ apa usaha saya sampai di sini? Sampai anak bingung, kita mau kemana lagi? Ya pergi ke masjid yang di Batuan, jauh, saya kira sudah pernah ke sana. Kita usaha. Oleh itu jemaah hadirin sekalian, bagaimana yang maksud yang beriman kepada qadar dan qadar? Beriman kepada qadar dan qadar artinya kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan ketetapan terhadap apa yang akan terjadi pada makhluknya, termasuk kepada kita. Dan kemudian ada yang disebut dengan takdir mubrah, yaitu takdir yang sudah mutlak adanya, yaitu tadi mati, tua. Kemudian ada takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa ada usaha manusia secara maksimal untuk mencapai takdir ini. Jamaah syukur rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Ya, dengan kesimpulan, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kita bisa ambil yang pertama itu adalah, yang pertama kita harus memiliki usaha maksimal untuk menggapai yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh sombong terhadap pencapaian kita dalam kehidupan ini, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita harus berhusnuzan, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang menimpa kita, baik itu yang baik maupun lebih yang buruk, ketika menimpa kita hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yakinilah bahwa ada hikmah yang terbaik yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa kita. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.